Selamat malam. Ini adalah podcast Insomnia Inner Soulmate, tempat untuk perasaan yang belum ingin pulang dan pikiran yang terlalu lelah untuk membuat keputusan. Tidak ada arah, tidak ada jawaban, hanya menemani. Ada malam ketika tubuh terasa ingin pergi, padahal tidak ada tempat yang benar-benar dituju. Kenyataan memperlihatkan hari yang penuh, namun perasaan seperti kehabisan udara. Dorongan itu muncul pelan, bukan sebagai amarah, bukan sebagai penolakan, hanya keinginan untuk menjauh sebentar dari semua yang menuntut bertahan. Kita tidak membenci apa yang ada, kita hanya terlalu lama berada di dalamnya. Pergi terasa seperti napas pertama setelah lama menahan, bukan karena ingin meninggalkan, melainkan karena ingin merasa ringan. Di malam ini, dorongan itu tidak perlu dituruti, tidak juga perlu dilawan. Cukup diakui keberadaannya, karena kadang keinginan pergi hanya ingin didengar. Ada rencana yang selalu berhenti di kepala. Kenyataan memberi ruang untuk melangkah. Tidak ada yang benar-benar menahan, namun perasaan selalu meminta waktu. Satu malam lagi, satu hari lagi, kita menunda bukan karena ragu pada arah, melainkan karena hati belum siap meninggalkan versi hidup yang sudah dikenal. Setiap penundaan terlihat seperti kebiasaan, padahal di dalamnya ada ketakutan halus. Bagaimana jika pergi justru membuat segalanya lebih sepi? Maka langkah itu terus tertunda, bukan karena tidak berani, melainkan karena terlalu memahami risikonya. Secara nyata, hidup terlihat berjalan normal. Tidak ada krisis, tidak ada ledakan emosi. Namun perasaan tahu, bertahan bukan lagi tentang kebahagiaan, hanya tentang kemampuan untuk tetap berdiri. Kita bertahan karena sudah terbiasa, karena pergi membutuhkan energi yang tidak lagi tersedia. Dia menjadi bentuk bertahan yang paling aman. Tidak menyakitkan siapapun, tidak mengguncang apapun. Di malam hari, kejujuran itu muncul. Bertahan tidak selalu berarti memilih. Kadang hanya berarti belum sanggup bergerak. Pergi menakutkan, tinggal juga melelahkan. Kenyataan menuntut keputusan. Perasaan menolak dipercepat. Kita berada di antara dua ketakutan yang sama-sama terasa berat. Tidak ada pilihan yang terlihat benar. Yang ada hanya usaha untuk bertahan tanpa hancur. Di titik ini, kebingungan bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati masih bekerja dan malam memberi ruang agar kebingungan itu tidak harus diselesaikan hari ini. Ada harapan yang sangat kecil, namun cukup kuat untuk menahan langkah. Bukan janji, bukan kepastian, hanya kemungkinan. Kenyataan mengatakan harapan itu rapuh, namun perasaan terus menyimpannya. Seolah tanpa itu, bertahan menjadi terlalu hampa. Kita tahu, harapan ini bisa mengecewakan, namun melepasnya terasa seperti kehilangan alasan. Maka harapan kecil itu tetap digenggam, bukan untuk menuntut, hanya untuk bertahan. Satu malam lagi, tubuh hadir sepenuhnya. Rutinitas dijalani, kata-kata diucapkan dengan tepat, namun pikiran sering pergi lebih dulu, membayangkan hidup lain yang lebih sunyi, atau mungkin lebih jujur. Kita hidup di dua tempat sekaligus. Satu yang nyata, satu yang hanya berani dihuni dalam diam. Perpecahan ini
tidak terlihat dari luar, namun di dalam ia menguras perlahan. Malam adalah satu-satunya waktu di mana dua dunia itu saling bertemu. Ada fase di mana perasaan mulai mengendur, tidak lagi menuntut, tidak lagi berharap terlalu banyak. Kita melepas tanpa benar-benar pergi. Secara nyata tidak ada yang berubah, namun di dalam jarak mulai tercipta. Ini bukan keputusan besar, hanya penyesuaian batin agar rasa tidak terlalu menyakitkan. Perubahan ini sunyi dan sering tidak disadari, bahkan oleh diri sendiri. Dorongan pergi perlahan melemah, bukan karena keadaan membaik, melainkan karena hati lelah berharap. Kita berhenti mendorong diri untuk memilih. Diam terasa lebih jujur. Tenang yang datang bukan kemenangan, hanya kelegaan karena tidak lagi mengejar perubahan. Di malam seperti ini, kita tidak ingin kemana-mana, hanya ingin tidak diganggu oleh tuntutan batin. Pada akhirnya, ada pengakuan yang pelan. Tidak semua keinginan pergi ingin diwujudkan. Sebagian hanya ingin diperhatikan. Sebagian hanya ingin dipahami. Jika sampai malam ini kita masih di sini, itu bukan tanda kelemahan dan bukan pula kesalahan. Hanya bukti bahwa hati bekerja lebih rumit dari sekadar pergi atau tinggal. Tidak semua dorongan harus dituruti. Tidak semua kebingungan harus dijawab. Tempat ini ada untuk menemani perasaan yang belum selesai, tanpa memaksanya berubah menjadi keputusan. Jika dorongan itu kembali di malam berikutnya, kita tahu ada ruang untuknya. Selamat berdiam di antara dua keinginan sampai perasaan berikutnya ingin ditemani.